Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah Bobby Fischer mengalahkan semua saingannya di kualifikasi kandidat penantang juara dunia dan akhirnya dia resmi menjadi penantang juara dunia pada tahun 1972. Partai ini dimainkan oleh Boris Spassky melawan Bobby Fischer. Dimulai dari 4C5, kuda F3, D6, pembukaan Sisilia. D4, C kali D4, kuda mukul pion, kuda F6 dan kuda ke C3. A6, gajah ke G5. E6, di sini Fischer memilih varian Poisoned Pawn. Dilanjutkan dengan F4, tipikal menyerang daripada Spassky teman-teman. Dimulai dari sayap raja tersebut. Menteri ke B6 dan di sini langkah sedikit kurang baik dari Fischer dimulai. Menteri ke D2 dan menteri mukul B2. Menteri mukul pion yang di B2 nih teman-teman dianggap langkah blunder oleh engine karena seharusnya dia mengembangkan perwiranya. Kuda ke B3 menutup ruang gerak menteri tersebut dan menteri sekarang berusaha meloloskan diri dengan ke A3. Gajah mukul kuda di F6, G kali F6 dan gajah ke E2. Jelas bahwa posisi ini unggul daripada putih teman-teman. Ruang gerak daripada hitam terbatas sekaligus sayap menteri maupun sayap raja tidak ada tempat aman untuk raja hitam. H5. Di sini Spassky langsung rokade. Kuda ke C6 dan di sini dilanjutkan dengan raja ke H1, mengamankan terlebih dahulu rajanya. Dilanjutkan dengan gajah ke D7 dan kuda ke B1, menteri ke B4 dan menteri ke E3. Peraduan itu ditolak teman-teman karena Fischer sudah setengah putus asa di sini dengan serangannya yang semua buntu dan perwiranya tidak bisa berkembang. D5, E kali D5, kuda ke E7. Dia tidak memilih memukul pion karena tahu efeknya untuk menempatkan posisi gajahnya di C6 teman-teman. C4 dilanjutkan dengan kuda ke F5. Menteri ke D3 teman-teman Spassky, H4. Seolah-olah serangan ini daripada Fischer sangat bagus, tapi semua itu sudah dibaca oleh Spassky atas langkah yang akan dimainkan oleh Fischer. Gajah ke G4 dengan akan rencana memukul kuda dan kuda ke D6. Dia menolak untuk dipukul teman-teman. Kuda ke D2 dan dilanjutkan dengan F5. A3 dia tidak menggeser gajah tersebut teman-teman. Dan di sini menteri terancam. Petak bagus untuk menteri satu-satunya adalah ke B6. Dilanjutkan dengan C5, lagi-lagi diancam. Dan di sini langkah blunder daripada Fischer lagi-lagi, menteri ke B5 teman-teman. Mengajak peraduan karena desakan daripada pion sentrum tidak bisa dibendung. Menteri ke C3, Spassky menolak sekaligus mengancam benteng yang di H8. Di langkah ini teman-teman, sebaiknya Fischer melangkahkan benteng ke G8. Ini lebih baik. Walaupun pada akhirnya menteri itu harus mati daripada Fischer, tapi ada tekanan di G2 dari benteng tersebut setelah gajah bergeser. Baik, kita kembali ke posisi partai. Di saat posisi menolak peraduan menteri putih ke C3 teman-teman, di sini langkah partai malah memukul gajah yang di G4. Ini langkah super blunder teman-teman dari Bobby Fischer. Dijawab oleh Spassky dengan A4 sekaligus menghukum menteri ini harus mati teman-teman. Tidak ada celah sekarang menteri untuk hidup. Dan di partai dia mendorong pion ke H3, masih mencari celah. Dipukul menteri tersebut dan pion
memukul HG2, cek teman-teman. Raja mukul pion dan benteng ke H3. Dia masih bermimpi untuk mempertahankan posisinya. Setelah dibungkam dengan menteri ke F6, ini Fischer berpikir panjang teman-teman. Karena jelas kuda terancam dan celah untuk masuk ke posisi sayap raja tidak ada. Dilanjutkan dengan kuda ke F5. Masih ingin mempertahankan posisi tekanan tersebut dan C6. Benteng tersebut seolah-olah mau difungsikan teman-teman. Dan ternyata setelah didorong pion ke C6 ini, kembali lagi gajah ke C8. Sekaligus ketika pion yang di B7 tersebut dipukul, menempatkan gajah yang sangat bagus. Namun di sini yang dipukul oleh Spassky pion yang di E6. Dan setelah F kali E6, benteng F ke E1. Detik-detik menyerahnya daripada Fischer teman-teman. Di sini masih mencoba mempertahankan dengan menaikkan gajah ke E7 mengancam menteri. Satu langkah daripada posisi ini, Fischer menyerah teman-teman. Kemana langkahnya? Adalah benteng mukul pion di E6. Jika dilanjutkan pun, ini tidak akan mendapatkan kemenangan. Setelah peraduan paksa tersebut, sekaligus ancaman nanti bagi kuda. Makanya di posisi ini dia langsung menyerah. Dia harus mengakui kehebatan Spassky. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Setelah Fischer dikalahkan di babak pertama, di babak ke-8 ini Fischer pegang buah putih dan Spassky pegang buah hitam. Dimulai dari C4, C5, kuda C3, kuda C6, kuda F3, kuda F6, G3, G6. Pembukaan Inggris variant making dimainkan oleh Fischer ini teman-teman, gajah G2 dan gajah G7. Arah serangannya sama-sama ke arah sayap menteri teman-teman. Dilanjutkan dengan kedua pemain rokade dan D4. Di sini langkah peraduan dimulai. C kali D4 dan kuda mukul pion. Kuda mukul kuda dan menteri mukul kuda. D6 dilanjutkan dengan gajah ke G5. Gajah E6 dan menteri ke F4. Tekanan daripada Fischer tidak berarti apa-apa di sini. Dibuat oleh Spassky teman-teman. Karena semuanya terblok perwira daripada putih. Menteri A5 dan benteng A ke C1. Dilanjutkan dengan benteng A ke B8, B3. Di sini kuda tersebut jika dibuka kuda hitam yang di F6 maka terancam oleh gajah dan menteri. Dengan itu dilanjutkan dengan hitam benteng ke C8, mempersiapkan ketika pion yang di B tersebut didorong ke B5. Dan di sini Fischer memilih mundur menteri ke D2. A6 persiapan untuk mendorong gajah ke E3. Dilanjutkan dengan B5, betul-betul didorong oleh hitam dan gajah ke A7. Di sini terjebak benteng daripada Spassky teman-teman dan tidak bisa lari. Akhirnya dia memilih memukul pion yang di C4. Gajah mukul benteng dan benteng mukul gajah. B kali C4, gajah mukul C4. Sejauh ini teman-teman, ritme daripada permainan ini sama, cuman keunggulan dari Fischer saat ini adalah kualitas. Benteng F ke D1 dilanjutkan dengan kuda ke D7. Tekanan ke kuda C3 jelas setelah dibukanya kuda F6. Kuda D5 mengajak pertukaran gajah dengan kuda di sini, menteri mukul D2 dan kuda mukul E7 cek. Raja ke F8, baru di sini menteri dipukul oleh benteng. Raja mukul kuda dan benteng mukul gajah. Benteng langsung cek ke B1 teman-teman dari Spassky. Dilanjutkan dengan menutup karena satu-satunya jalan
dengan gajah, kuda ke C5. Dilanjutkan dengan raja ke G2, melepaskan pin dari benteng tersebut, A5, E4, dan gajah ke A1, F4, F6. Benteng ke E2 dilanjutkan dengan raja ke E6, benteng E ke C2, dan dilanjutkan dengan gajah ke B2. Di sini masih ketat teman-teman, namun kemungkinan remis sudah hilang karena kualitas dan tekanan perwira di sayap menteri unggul putih. Gajah ke E2 dilanjutkan dengan H5, benteng ke D2, dan gajah ke A3. Sudah mulai kebingungan langkah gajah tersebut, namun dia berusaha menempatkan posisi gajahnya di B4. Dibalas oleh Fischer dengan F5 cek, pion mukul F5, dan di sini dipukul balik pion F tersebut dengan cek. Jika di posisi ini teman-teman, kita analisa sejenak, raja memukul pion, maka yang terjadi adalah benteng mukul C5 cek. Di sini dibuang kualitas atau dikembalikan lagi teman-teman, tapi dengan kompensasi yang mahal dibayar oleh Spassky. Gajah mukul C5 dan gajah ke D3 cek. Benteng hitam tidak bisa bergerak. Dilanjutkan dengan raja kemanapun, maka tidak langsung dipukul, dicek dulu oleh benteng, selanjutnya baru dipukul. Setelah raja lari maka dipukul. Kalau sudah seperti ini mutlak dipukul. Dan kenapa saat cek pion F5 tadi tidak dipukul, itu alasannya. Dilanjutkan dengan raja ke E5, raja hitam, dan benteng C ke D4. Raja mukul pion sekarang, dan di sini kesempatan untuk cek sudah tidak ada lagi untuk menggarpu benteng yang di B1. Benteng ke D5 cek, raja ke E6, benteng mukul D6, dan raja ke E7, benteng ke C6. Inilah detik-detik menyerahnya. Setelah pion ini didorong ke H4 sekaligus Spassky merebahkan rajanya, bertanda menyerah teman-teman. Karena dilanjutkan kemanapun langkah daripada hitam dengan kalah kualitas sekaligus ancaman kepada perwiranya dipaksa untuk menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dari 21 pertandingan, 7 kali Fischer menang, 3 kali Spassky menang, dan 11 kali remis. Di partai ini, Spassky pegang buah putih dan Bobby Fischer pegang buah hitam. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah ke B4, kuda F3, C5, Nimzo Indian, varian Sorowik dimainkan oleh Fischer. E3, kuda C6, dan gajah ke D3. Gajah mukul C3, langsung cek di sini, dan pion mukul gajah tersebut. D6, E4, E5, dilanjutkan dengan D5. Diancamnya kuda ini membuat petak strategis hitam harus bergeser. Kuda ke E7 mencari celah dengan G6 nantinya, kuda ke H4. Didului peraduan tersebut jika dipaksa oleh Fischer. Namun di sini didorong duluan oleh Fischer, pion ke H6 dan F4. Membongkar sayap raja terlebih dahulu sebelum dia rokade teman-teman. Kuda ke G6 dan betul-betul dipukul kuda tersebut oleh kuda dan dipukul oleh pion. F kali E5, D kali E5. Dilanjutkan dengan gajah ke E3 dan B6. Di sini putih langsung rokade dan hitam juga rokade. A4 mendobrak di sayap menteri sekarang dari Spassky. A5 tidak diberikan langkah itu teman-teman, langsung ditutup benteng ke B1 dengan target pion yang di B6, gajah ke D7, benteng ke B2, dan dilanjutkan dengan benteng ke B8.
Di middle game ini teman-teman, celah untuk serangan putih semuanya menuju ke sayap raja, sementara Fischer dipaksa untuk bertahan di sini. Namun setelah benteng B ini ke F2 teman-teman, di sini langkah Fischer langsung menaikkan menteri ke E7. Dan pertahanan itu cukup tangguh untuk bisa ditembus teman-teman. Gajah ke C2, dia mencoba manuver di sini G5. Dilanjutkan dengan gajah ke D2, menteri ke E8. Karena duluan putih di sini mencoba melakukan serangan, namun celah itu tidak dimanfaatkan. Akhirnya hitam menyusun strategi untuk nyerang. Gajah ke E1, menteri ke G6. Dilanjutkan dengan menteri ke D3, kuda ke H5. Benteng mukul F8 dan benteng mukul benteng, benteng mukul benteng lagi, raja mukul benteng. Gajah ke D1 dilanjutkan dengan kuda ke F4. Disinilah detik-detik menyerahnya Spassky. Setelah menteri ini diancam, dia lari ke C2 teman-teman, langsung gajah mukul A4. Di sini Spassky langsung menyerah. Kok bisa menyerah? Kan itu pertanyaannya. Karena dibolak-balik dari langkah ini adalah bersifat paksa dan sangat merugikan untuk Spassky. Jika di partai ini dilanjutkan dengan menteri mukul gajah, maka yang terjadi adalah menteri mukul E4 dengan ancaman cek, di G2 sekaligus ancaman mukul gajah cek juga, dan ini tawaran dua-duanya mat. Jika gajah ke F3 dengan melindungi pion di G2, maka yang terjadi checkmate-nya di E1. Itu alasan dia menyerah. Kemungkinan yang lain, di saat posisi benteng mukul A4 ini, kenapa dia menyerah? Langkah terbaik yang kedua adalah menteri ke B1. Ini langkah terbaik yang dilangkahkan oleh putih. Namun pada akhirnya dia tetap kalah, namun harus di permainan akhir. Gajah mukul D1 di sini dan menteri mukul D1. Menteri mukul E4 dan menteri ke D2. Ini sudah langkah terbaik teman-teman. Namun setelah dipukul pion di G2 ini oleh kuda, maka di sini tidak ada alasan untuk tidak menyerah. Selisih pion cukup banyak, sekaligus pion bebas yang di sayap menteri siap promosi. Jikapun dipukul kuda tersebut dengan menteri, maka dia harus kehilangan gajah cek. Terjadi pertukaran paksa di sini, dan itu tidak bisa dihindari oleh putih. Jelas keuntungan untuk hitam mutlak. Kenapa dia menyerah? Ini alasannya. Baik, dari kemenangan ini teman-teman, Bobby Fischer langsung dinobatkan sebagai juara dunia, dan Spassky akhirnya tergeser. Baik, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman, sahabat, saudara, problem catur, menganalisa catur, belajar catur, dan seterusnya, jangan lupa perbanyak minum air putih. Lebih fresh, lebih jernih, dan tidak mudah pusing ketika menganalisa catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.